Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ritri selaku wakil dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai true eksperimen atau biasa kita sebut dengan metode eksperimen murni. Nah, adapun pengertian dari true eksperimen adalah eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen, terutama yang berkenaan dengan pengontrolan variabel, kelompok kontrol, pemberian perlakuan atau manipulasi kegiatan, serta pengujian hasil. Nah, eksperimen murni adalah eksperimen yang ideal untuk mempelajari sebab dan akibat, karena hampir semua sumber-sumber invaliditas dapat terkontrol dengan baik apabila menggunakan metode penelitian ini. Selanjutnya yaitu ciri khusus true eksperimen. Nah, di sini ciri khusus dari true eksperimen ini yaitu menggunakan teknik random atau random assignment. Sehingga apabila subjek memenuhi syarat, secara metodologis semua variabel luar terdistribusi secara merata pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kedua kelompok ini mempunyai ciri atau karakteristik yang hampir sama. Perbedaannya yaitu kalau misalnya dari kelompok eksperimen ini diberikan perlakuan khusus. Nah, kalau dari kelompok kontrol ini diberikan perlakuan yang konvensional atau perlakuan yang seperti biasanya. Jadi, pada eksperimen murni ini, variabel akan diuji pengaruhnya, dikontrol ataupun disamakan karakteristiknya. Variabel-variabel tersebut diuji dan diukur pengaruhnya dengan membandingkan kondisi awal sampel sebelum diberi perlakuan dengan kondisi akhir sampel setelah diberi perlakuan. Di mana setiap sampel yang dijadikan objek mempunyai karakteristik yang sama. Selanjutnya yaitu desain penelitian murni. Nah, desain penelitian adalah suatu pedoman atau langkah-langkah yang sistematis yang harus dilakukan dalam menganalisis data hasil penelitian. Menurut Ari Kunto pada tahun 2009, nah eksperimen murni itu memiliki 3 desain penelitian. Yang pertama, post-test only control group design, atau biasa juga disebut dengan desain eksperimen yang sederhana. Ini merupakan desain eksperimen sederhana tetapi cukup kuat. Subjek dibagi dalam 2 kelompok atau lebih secara random, ini menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rumusnya seperti ini. Nah, di sini ada simbol R. R itu adalah anggota kelompok sampel yang dipilih secara acak. Nah, di sini ada X. X itu merupakan kelompok yang diberi perlakuan atau stimulus. Nah, di sini ada O. O-nya itu adalah pengukuran atau pengamatan. Selanjutnya yang kedua itu pretest, post-test, control group design atau disebut dengan desain eksperimen ulang. Nah, desain ini terdapat 2 kelompok yang dipilih secara acak atau random, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, eksperimen ini dilakukan dengan cara pengukuran atau observasi yang berupa pretest, di mana pretest adalah sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan. Untuk rumusnya seperti ini. Pada eksperimen ini terdapat 2 kelompok, keduanya di prauji. Nah, pada kelompok yang pertama, yang baris pertama ini, diberi perlakuan, sedangkan untuk yang kedua tidak diberi perlakuan. Makanya di sini tidak ada simbol X. Lalu perlakuan tersebut atau perlakuan keduanya diukur. Maka terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest dan post-test untuk kelompok pertama, serta perbedaan pretest dan post-test untuk kelompok yang kedua. Nah, perbedaan tersebut merupakan dasar perhitungan untuk menentukan ada tidaknya perlakuan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu Solomon-Four Group Design, atau biasa disebut juga dengan desain eksperimen Solomon. Nah, ini merupakan desain eksperimen yang membagi 4 kelompok secara random yang akan dijadikan sampel penelitian, yaitu 2 kelompok eksperimen, 1 kelompok kontrol, dan 1 kelompok pembanding. Di antara 1 dan 2 dilakukan pretest, dan kelompok 3 dan 4 tidak ada pretest.
Desain eksperimen Solomon adalah desain yang paling unggul untuk validitas, tetapi kurang praktis dan ekonomis. Untuk modelnya seperti ini. Nah, analisis statistik dilakukan untuk mencari perbedaan rata-rata atau biasa dilambangkan dengan D besar antara 1 dan 2, serta antara 3 dan 4. Sedangkan perbedaan rata-rata atau D dari kelompok ketiga dan keempat diperoleh dengan cara menghitung perbedaan antara pretest dan posttest, di mana pretest kelompok ketiga dan keempat diperoleh dari pretest pada kedua kelompok pertama. Nah, dengan catatan jumlah subjek pada keempat kelompok itu sama. Nah, penggunaan desain Solomon ini memiliki validitas sama dengan penggunaan desain eksperimen sederhana. Dengan nilai tambah dapat mengontrol pengaruh pencemar efek interaksi testing dan X. Nah, mengapa demikian? Sebab dengan desain ini, bila ternyata perbandingan antara D1, D2, dan D3, D4 itu ada perbedaan yang signifikan, maka diasumsikan perbedaan itu disebabkan karena efek interaksi testing dan X. Bila tidak, maka berarti perlakuan X telah memberi pengaruh kepada variabel terkait. Selanjutnya yaitu tujuan dari through eksperimen. Ini through eksperimen mempunyai tujuan yaitu untuk menyelidiki saling hubungan sebab dan akibat dengan cara menggunakan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenakan kondisi perlakuan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Urip Laksana dari kelompok 4 dengan judul Through Eksperimen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Anissa Ritri. Adapun keunggulan dan kelemahan dari Through Eksperimen. Yang pertama itu keunggulan pengendalian terhadap variabel luar dapat secara maksimal. Yang kedua, timbulnya efek semata-mata karena perlakuan. Kelemahan. 1. Pengendalian berlebihan terhadap kondisi penelitian yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan situasi real populasi. Yang kedua, hambatan etis sengaja membiarkan kelompok kontrol tidak mendapatkan perlakuan yang optimal. Salah satu jurnal yang menggunakan metode Through Experiment ialah jurnal dari Cynthia Suci, Wulandari Sumarni, dan Nuranita Adiastuti dengan judul Perbandingan Kemampuan Penelaran Matematis antara siswa yang menggunakan model Guided Discovery Learning dan model Problem Based Learning pada tahun 2018 dari program studi pendidikan matematika Universitas Kuningan dalam prosidang Semnas Pendidikan Matematika 2018. Jurnal yang menggunakan metode penelitian Through Experiment. Next. Jurnal ini menggunakan metode Through Experiment, yaitu the pre-test, post-test to treatment design atau desain eksperimen ulang. Dipilihnya jenis penelitian ini karena kelas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dua kelas eksperimen yang keduanya akan diberikan perlakuan berbeda. Model penelitian. Eksperimen 1 dan eksperimen 2. O kali O. O banding O. Keterangan O pre-test atau post-test.
X. Penggunaan model guided discovery learning. X. Penggunaan model problem based learning. Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen tes, yaitu terdiri dari seperangkat tes kemampuan penalaran matematis siswa. Jenis instrumen tes yang digunakan adalah tes tertulis tipe subjektif, uraian atau esai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik tes. Hasil analisis perbedaan kemampuan penalaran matematis per indikator antara kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat dilihat melalui hasil pekerjaan siswa pada saat post-test. Oke, sekian dan terima kasih. Dan itu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.